Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Rizky Ananda SHMH. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Lampung dengan NUPTK 9835772673230292. Dan saat ini saya mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot nilai 2 SKS. Dalam video ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah tersebut untuk memenuhi kemampuan PDD UKT-PT Serdos dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum yang bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, berkarakter Pancasila, menjunjung nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta memiliki kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata kuliah ini mengkaji dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis Pancasila serta konsep kewarganegaraan dalam konteks kehidupan nasional dan global. Pokok bahasan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan antara lain: yang pertama, ruang lingkup, tujuan, urgensi, dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, sumber-sumber dan tantangan Pancasila dan proses lahirnya Pancasila. Yang ketiga, ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila. Yang keempat, pengertian ideologi, ideologi terbuka, fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang kelima, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional dan penyelenggaraan negara. Yang keenam, bangsa negara, nasionalisme, simbol negara, karakter bangsa Indonesia. Yang ketujuh, pengertian konstitusi, fungsi konstitusi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemen Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan, konsep demokrasi, demokrasi Pancasila, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kesembilan, konsep negara hukum, rule of law, supremasi hukum, negara hukum Indonesia. Yang kesepuluh adalah pengertian HAM, sejarah perkembangan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kesebelas, konsep bela negara, ancaman nasional, dan ketahanan nasional. Strategi pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang pertama menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL. Yang kedua, Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, Case Method. Dan yang keempat, Cooperative Learning. Dan berikutnya juga menggunakan Project Based Learning. Yang keenam, seminar dan presentasi. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila, moral, etika, dan budaya bangsa. Memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya, menguasai konsep, nilai, dan prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, untuk menguasai konsep kewarganegaraan, demokrasi, konstitusi, negara hukum, hak asasi manusia, dan bela negara. Selanjutnya, memahami berbagai isu kebangsaan dan kewarganegaraan dalam konteks nasional dan global. Lalu mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis persoalan kebangsaan dan kewarganegaraan. Berikutnya, mampu mengkomunikasikan gagasan dan solusi terhadap permasalahan sosial, politik, dan kebangsaan secara ilmiah. Lalu mampu bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya, mampu mengidentifikasi dan menganalisis implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, mampu mengkaji berbagai persoalan kewarganegaraan berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, konstitusi, dan negara hukum. Yang terakhir, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kebangsaan dengan berdasarkan nilai Pancasila.
Nah, demikian deskripsi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, masih semangat? Kayaknya walaupun pada lesu-lesu abis pulang kerja masih tetap semangat ya buat belajar. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah menjelaskan atau sedikit membahas pengantar mengenai Pancasila. Jadi sedikit pengantar tentang Pancasila itu untuk menelusuri konsep dan apa itu urgensi Pancasila. Saya kira teman-teman sudah cukup paham di pertemuan sebelumnya. Maka di pertemuan kali ini kita bisa lanjut atau masih ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan yang sebelumnya? Lanjut berarti saya anggap teman-teman sudah paham ya. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber dan tantangan Pancasila. Jadi materi pembahasan kita kali ini adalah mengenai sumber-sumber Pancasila, lalu tantangan Pancasila, dan setelah itu kita mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan dari Pancasila itu sendiri. Jadi sumber-sumber dalam Pancasila itu memiliki 4 sumber, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan sumber politik. Gitu. Yang pertama ini ada sumber historis pendidikan Pancasila. Nah, ini ada kutipan dari Bung Karno yang mengatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional banyak hikmah yang dapat dipetik. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam menguasai teknik, termasuk dalam bidang persenjataan. Nah, sumber historis ini merujuk pada fakta-fakta atau peristiwa sejarah, di mana yang itu bukan hanya peristiwa saja, tetapi dokumen-dokumen yang mendasari dibentuknya Pancasila itu, dari mulai dirumuskan sampai Pancasila itu terbentuk menjadi sebuah dasar negara. Nah, itu berbicara mengenai sejarah yang berkaitan dengan persatuan. Dulu itu waktu bangsa kita masih dijajah, itu kita dijajah dengan sistem divide et impera. Apa itu divide et impera? Jadi divide et impera itu mengandung makna mengandung makna pecah belah. Negara penjajah ini beranggapan bahwa kita itu sudah dipecah belah seperti itu, karena banyaknya wilayah, banyaknya pulau, jadi masih sulit untuk menyatukan masyarakatnya seperti itu. Mungkin memang ada beberapa kelompok-kelompok atau individu-individu yang merasa, oh kami sudah kuat gitu, kami sudah bisa berjuang, sudah bisa merdeka. Tetapi kan itu hanya kelompok-kelompok kecil gitu. Tetap saja negara ini masih dijajah karena ya itu tadi perjuangannya masih bersifat kedaerahan seperti itu. Nah, dalam bidang persenjataan juga itu kita masih sangat kurang, masih kalah jauh dengan negara-negara yang pada saat itu menjajah gitu. Kalau kita dulu itu dikenal berperang menggunakan bambu runcing gitu, sedangkan negara-negara lain sudah lebih update dalam bidang persenjataan. Jadi sudah jelas dalam bidang persenjataan saja kita sudah kalah gitu ya. Itu bicara mengenai sejarah. Yang kedua ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bukti Indonesia. Dengan kata lain, nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Tapi meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan berikut. Ini ada kutipan lagi dari Bung Karno. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagungkan
Pancasila itu yang dimaksud Bung Karno itu memang sudah ada, sudah hidup di dalam masyarakat kita, sudah tumbuh di dalam Pancasila kita, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang tercermin dalam misalnya gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Itu sudah ada di lingkungan adat istiadat maupun agama masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bahwa Bung Karno itu merasa dia memang menggali, tapi dia hanya melakukan mencari ide, menggali ide gitu dalam melakukan merumuskan Pancasila ini. Sebenarnya nilai-nilai ini sudah ada dan yang kemudian dirumuskan oleh Bung Karno itu menjadi 5 negara tersebut. Selanjutnya ini ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Sumber yuridis pendidikan Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, jadi sumber yuridis pendidikan Pancasila ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebagaimana kita ketahui, sumber dari segala sumber hukum adalah, ada yang tahu? Pancasila. Dalam undang-undang itu kan, walaupun undang-undang itu secara ini adalah yuridis gitu, sumber yuridis Pancasila, tapi kembali lagi di dalam pembukaan undang-undang itu sudah disebutkan ada 5 butir Pancasila itu ada di dalamnya. Jadi kembali lagi falsafah negara kita tetap kembali lagi kepada Pancasila. Dasar hukum negara kita adalah Pancasila. Ya, selanjutnya ini ada sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo sebagai berikut. Kutipan, ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang atas dasar dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Jadi sumber politik pendidikan Pancasila itu adalah merupakan dinamika politik yang dimana lembaga negaranya, terus partai politiknya, kebijakan yang sedang berjalan, itu perilaku politiknya itu berlandaskan pada Pancasila. Jadi setiap individu atau kelompok tertentu yang ingin berpolitik itu harus memiliki tingkah laku politik yang berlandaskan kepada Pancasila. Nah, makanya ada pernah dengar ada yang namanya filter politik. Filter politik itu maksudnya Pancasila ini tetap menjadi pedoman dalam berpolitik gitu, dalam baik itu seseorang atau siapapun lah atau lembaga negara yang menentukan kebijakan-kebijakan tersebut itu harus berfilter kepada Pancasila. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut? Kan jadi Pancasila itu adalah nilai atau norma etika yang hidup di dalam masyarakat yang kemudian digali. Jadi apapun lah tingkah laku kita di Indonesia ini kan berlandaskan kepada Pancasila gitu. Yang kemudian Pancasila itu dijadikan sebagai dasar hukum gitu. Oke, ini ada tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila ini yang pertama ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara ini Pancasila itu memiliki permasalahan yang menunjukkan bahwa usaha pembangunan kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila selama ini belum berhasil sepenuhnya. Hal ini tentu saja mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini karena masuknya ideologi dari luar ya. Masuknya ideologi dari luar itu justru mengancam gitu. Selanjutnya tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi. Saat ini bangsa Indonesia dibuat sebagai bangsa importir yang terpaksa hidup dari barang-barang kebutuhan yang berasal dari
luar negeri. Dengan demikian, masyarakat menjalani kehidupan yang palsu karena masyarakat dibuat hidup mewah walaupun sebenarnya miskin karena produk yang dikonsumsi buatan negara lain. Nah itu dia. Nah kadang kita ini kan hype banget ya barang impor gitu. Kayak sekarang ada yang namanya kayak impor Bangkok, barang printing dari luar gitu. Karena mereka itu merasa malah kok barang dari luar justru kualitasnya lebih bagus ya, harganya lebih murah ya gitu. Padahal kan sebenarnya ya produk kita juga bagus, cuman itu karena gengsinya mereka merasa lebih keren pakai barang dari luar gitu mungkin ya. Jadi ini adalah suatu tantangan untuk tetap bersaing dengan produk-produk dari luar, itu kita harus lebih bangga gitu menggunakan produk-produk kita sendiri. Berikutnya ada tantangan dari dalam. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunitis, pragmatis, yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Nah, tantangan dari dalam ini maksudnya adanya sifat acuh tak acuh individu terhadap bangsanya. Dulu waktu Orde Baru itu kayak Pancasila itu diamalkan melalui P4. Jadi kan masyarakat itu lebih tahu gitu tentang Pancasila, bukan hanya menghafal saja, tapi juga memang memahami gitu setiap butirnya. Menimbulkan adanya sifat acuh tak acuh gitu. Pancasila hanya sekedar diketahui sebagai Pancasila saja. Ini ada tantangan disintegrasi, adanya pecahan-pecahan yang disebabkan tidak puasnya sikap daerah, menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan NKRI, seperti lepasnya Timur Timur. Nah, ya itu lepasnya Timur Timur itu kan karena mereka merasa apa? Menganggap bahwa dirinya dianaktirikan gitu kan? Ya, jadi mereka merasa itu ini melepaskan diri lah, itu adalah tantangan disintegrasi. Tantangan dari masalah agama, adanya usaha-usaha yang timbul karena keinginan untuk mengganti Pancasila dengan simbol-simbol keagamaan, antara lain Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan dan lain-lain. Nah ini banyak sekali ya masalah-masalah tantangan dalam agama itu, adanya apa yang terlalu apa sih sama agama itu fanatik terhadap agama itu ya, ini menyebabkan itu salah satu tantangan gitu. Dia takutnya dia membentuk kelompok-kelompok yang mempengaruhi orang-orang tertentu gitu, menyebabkan terpecah belahan. Nah yang berikutnya ada tantangan dari masalah SARA, adanya perpecahan yang mengatasnamakan SARA, menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat menghancurkan Pancasila, antara lain peristiwa Poso, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa Mei. Selanjutnya ini ada tantangan dari luar negeri, adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, seperti ideologi komunisme yang berasal dari China dan Soviet, atau ideologi liberal dalam peristiwa Batu Adil dan pembantaian di Sulawesi. Ini tantangan dari luar itu, selain daripada itu banyak hal ya, seperti misalnya gaya hidup gitu, gaya hidup kebarat-baratan, di sosmed terus LGBT gitu, itu kayaknya sekarang udah lebih terbuka ya di sosial media, mereka itu udah nggak malu gitu, karena ya itu tadi gaya hidup yang kebarat-baratan itu gitu. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang terakhir ya. Pentingkah pendidikan Pancasila? Menurut kami, mata kuliah Pancasila itu memiliki peran yang penting dan bermanfaat bagi siapapun. Pendidikan Pancasila atau lebih kita kenal dengan kewarganegaraan sudah kita dapatkan sejak kita memasuki bangku sekolah dasar, dan tentunya haruslah kita pelajari dan tetapkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, bersama dengan pendidikan agama dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, perilaku, adat, kepribadian yang berjiwa nasionalis. Ini adalah pentingnya itu adalah termasuk
urgensi dari pendidikan Pancasila itu sendiri apa sih pentingnya gitu. Nah, ada pertanyaan buat teman-teman. Menurut teman-teman, peran Pancasila itu untuk tetap mempertahankan karakter bangsa itu sejauh apa sih? Bagaimana peran Pancasila untuk mempertahankan karakter bangsa? Pendidikan Pancasila yang sangat diperlukan dan sangat penting untuk mempertahankan dari kebudayaan kita sebagai negara timur dengan norma-norma yang kita punya ini harusnya kita tetap mempertahankan, karena di negara barat itu tidak ada. Iya betul. Jadi Pancasila ini kan memiliki peran yang sangat krusial untuk tetap mempertahankan karakter bangsa. Di mana Pancasila ini berfungsi sebagai benteng untuk memfilter kita dari pengaruh negatif yang masuk dari luar gitu. Jadi kita untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Tantangan apa tadi kan kita udah berbicara mengenai tantangan itu. Ada nggak sih tantangan lain gitu di era globalisasi ini yang paling mencolok gitu? Soalnya kita mempelajari tapi di di kehidupan nyata itu prakteknya itu bisa dibilang sangat minim. Iya. Contohnya sekarang dengan perilaku dari pejabat-pejabat kita yang mungkin KKN ya, Iya. apalagi korupsi kan kita menonjol banget ini. Jadi kan dari awal mereka mungkin studi itu dari mungkin sekolah dasar sampai mungkin mereka perguruan tinggi, mereka Pancasila itu selalu diajarkan, tapi dalam praktiknya kan mereka tidak melakukan norma-norma dari Pancasila itu sendiri. Dan malah semakin menjamur ya, tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya betul. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Kalau sudah cukup, saya anggap teman-teman sudah paham. Untuk perkuliahan kita hari ini, saya rasa kita sudahi sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Semoga teman-teman sehat semua. Untuk tugas nanti saya akan kirim melalui grup WhatsApp. Jawabannya bisa dikirimkan melalui email. Nanti tolong filenya dibuat dalam bentuk PDF ya. Baik. Terima kasih.